hadis dari Anas bin Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhalal hala'a wada'a khatamahu. Diceritakan oleh Anas, jadi Anas ini pembantu Nabi Ibu ya. Dia 10 tahun hidup bersama Nabi di rumah Nabi. Anas ini anak yatim Bapak Ibu. Ya, yang disuruh oleh ayahnya untuk yang disuruh oleh ibunya untuk menemani Nabi, jadi pembantu Nabi. Ya, dari situlah beliau banyak mengetahui tentang kehidupan Nabi, sehingga beliau termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Namanya Anas bin Malik. Ya, nanti dia punya anak pendiri mazhab Maliki, mazhab tertua di dunia, dan pengarang kitab hadis tertua namanya Al-Muwatta. Nah, anaknya nanti bernama Malik bin Anas. Jadi ya ini bolak-balik aja Ibu ya. Anas bin Malik ayahnya, Malik bin Anas anaknya. Jadi begitu. Kata Anas, Rasulullah itu apabila masuk ke kamar mandi atau WC, bahasa kitanya kakus, maka Nabi selalu membuka cincinnya. Nah, ini memang hadis sahih begitu Pak. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke kamar mandi, buang air, maka buka cincinnya. Kenapa dibuka cincin itu? Ya salah satu alasannya nanti kalau ke kloset segala macam Pak, pas mungkin membersihkannya istinja, kok jatuh cincin ibu ke dalam lubang WC itu Bapak. Hendak itulah buka lo lah, bongkar lo kloset tu. Hendak kali bongkarnya kadang masuk Pak kan. Mungkin 2 Mei mungkin ya, sampai Mei misalnya tuh. Nah itu salah satu alasannya. Jadi Bapak Ibu kalau masuk kamar mandi itu dibuka cincinnya ibu-ibu terutama ya. Dan alasan yang lebih penting dari itu, ketika kita istinja itu dikhawatirkan itu menempel najis itu ke cincin itu. Nanti kita mungkin bawa salat atau bawa beraktivitas atau baca Quran tuh. Misalnya di cincin Bapak Ibu misalnya menempel sesuatu tuh, apalagi di bagian dalamnya Pak, tanpa kita ketahui walaupun sedikit. Ya, nah, makanya Bapak Ibu kalau masuk kamar mandi itu buka cincinnya, tapi jangan tinggal di luar Bapak Ibu ya, nanti diambil orang itu, masukkan kantong Pak. Ya, atau ya kebiasaannya kalau ditaruh di kamar mandi kalau kita enggak apa-apa. Kalau kamar mandi umum kan ditinggal walaupun di kamar itu lupa. Ya, maka dimasukkan saja ke kantong atau ke dompet. Tapi memang aturannya begitu Bapak dan Ibu. Nabi itu diceritakan setiap masuk kamar mandi beliau selalu membuka cincinnya. Itu adabnya begitu. Ya. Lalu Anas bercerita lagi, iza dakhalal khala, kalau Nabi masuk ke kamar mandi, Nabi selalu berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ini doa yang semua kita hafal mungkin, tapi tidak semua kita mengamalkannya. Apalagi kalau masuk kamar mandi, kalau tak kaki-kaki Pak, melompek kadang saja itu ya, tidak ke baca-baca kali. Ya sebenarnya Bapak Ibu tidak mesti juga berdiri di depan pintu kamar mandi lu baca, tidak mesti juga. Waktu mau berjalan masuk ke kamar mandi itu baca saja langsung. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, lindungi saya dari setan betina dan setan jantan gitu Pak ya. Jadi di kamar mandi itu sarang setan Pak. Ya. Setan ya itu senang berkumpulnya di kamar mandi. Ya. Nah, makanya dalam sebuah hadis disebutkan kan para malaikat itu ada 2 di kiri kanan kita Pak. Ya, di surat Qaf ayat 17 kata Allah, iz yatalakkal mutalakiyani anil yamini wa anis shimali ka'in, bahwa Allah mengirim 2 malaikat yang menjaga kita, satu di kiri satu di kanan, yang duduk standby mengawasi kita. Jadi kita di kemana-mana itu diiringi malaikat 2 orang Pak Ibu, dijaga ya, wa in kullu nafsin illa 'alaiha wa in kullu nafsin ya illa 'alaiha hafiz ya. Setiap jiwa itu, setiap manusia itu punya penjaga 2 orang malaikat itu. Jadi kemana-mana kita ditemani malaikat tuh. Maka sering saya katakan Bapak Ibu kalau mau bangun tahajud,
Tidak usah pakai alarm, Pak. Ya. Pas mau tidur itu bicara aja sama yang di kiri kanan tuh. Woi jago nih koyo jampe. Insyaallah bangun tuh, Pak. Ya, karena dia duduk kata Allah kaid. Nah, malaikat yang dua ini selalu mengikuti kita kecuali dia tidak mau bersama kita di dua keadaan kata Nabi. Ada dua keadaan malaikat itu tidak bersama kita. Yang dia pergi. Satu ketika ya kita di kamar bersama pasangan kita. Itu makanya Bapak Ibu kalau kita mau berhubungan itu kan doanya Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibis syaitan marazaqtana. Ya Allah jauhkan kami dari setan dan jauhkan ya anak keturunan kami yang akan lahir ini dari setan juga. Itu artinya ketika kita mau berhubungan tuh setan ikut setan tuh. Yang malaikat dia lari karena malaikat tidak mau melihat aurat kita, dia takut dengan aurat manusia. Ya. Kalau malaikat tuh tidak mau lihat aurat, Pak. Tapi kalau setan ketujuh, Pak. Kalau malaikat takutnya. Nah, yang kedua kata Nabi ketika masuk kamar mandi itu. Nah, malaikat dia tunggu di luar. Nah, yang di dalam kamar mandi itu setan sudah menunggu tuh, Pak. Ya, itu berduyun-duyun di kamar mandi itu tuh, Pak. Nah, itu makanya jangan lama-lama di kamar mandi karena itu sarang setan. Nah, kalau kita berdoa yang ini ya itu, maka dia keluar, Pak. Dia lari itu, Pak. Nah, ini buktinya bahwa buang air itu ibadah. Kan ada doanya, Pak. Gitu. Maka kalau kita baca doa ini masuk kamar mandi itu selama di kamar mandi itu jadi ibadah tuh, Pak. Ya. Nah, itu makin lama di kamar mandi itu makin banyak loh pahalanya tuh, Pak. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ini baca doa ini walaupun kita dalam keadaan terdesak, kan kita tahu tuh Bapak Ibu ya jarak kita ke kamar mandi itu kan kita sudah bisa ukur tuh. Ya kita kan sudah pasti masuk kamar mandi. Nah, maka baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Itu ya kata Anas begitu. Jadi dua kebiasaan Nabi itu, membuka cincin ketika masuk kamar mandi dan membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Itu adabnya begitu Bapak Ibu ya, agar dia jadi ibadah. Kalau Bapak Ibu masuk kamar mandi tidak baca doa ini, dia tidak jadi ibadah. Kebutuhan kita selesai tapi pahala mungkin tidak dicatatkan oleh Allah.